Shalom, saudara-saudara semua. Kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Sebelum itu mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau malam hari ini kami sudah berkumpul di tempat ini Tuhan. Saat ini kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu lewat Zoom ini Tuhan. Engkau berkati dari awal, pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Engkau sertai kami, Engkau pimpin kami Tuhan. Agar apa yang kami pelajari ini bisa kami lakukan, agar kami bisa melakukan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pembelajaran kami pada malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, kita mau angkat satu pujian. Mari kita katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama hidup. Ya Allah, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Yang pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Pada pujian ini ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama hidup. Ya Allah, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Dan yang pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Yang pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena
waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena bilangnya ku renung setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, Yesus. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena dan hatiku bersuka karena Yesusku, dan hatiku bersuka biarlah manis kau dengar Tuhan, biarlah manis pujian kami bagimu. Biar kau nikmati hidup kami Tuhan, bukan sekedar nyanyian di mulut kami Tuhan, tapi biar kau nikmati hidup kami. Biarlah manis hidup kami bagi kami. Terima kasih. Haleluya. Karena pada malam hari ini kami berkumpul kembali Tuhan. Kami kelompok kecil yang rindu untuk belajar mengenai kebenaran firman-Mu. Tapi bukan sekedar kami rindu untuk mengenal Engkau, tetapi juga Tuhan biarlah seperti pujian yang kami naikkan tadi, biarlah hidup kami ini menjadi manis di hadapan-Mu Tuhan. Setiap perkataan pikiran kami, setiap sikap hati kami, setiap perbuatan kami, biarlah itu menjadi nyanyian yang manis Kau dengar Tuhan dalam hidup kami. Tuhan sertai, Tuhan urapi, Tuhan yang pimpin pemberitaan firman pada malam hari ini. Kiranya Engkau berkenan untuk berfirman, mengajar kami mengenai kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat malam semuanya. Mungkin ini adalah pertemuan yang terakhir untuk membahas PL, karena saya tidak akan membahas PL terlalu lama. Yang terpenting nanti kita membahas tentang pengajaran-pengajaran di dalam perjanjian baru. Tapi yang terpenting dari PL,
Secara prinsip-prinsipnya itu sudah saya jelaskan ya, tentang bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa di Kejadian, lalu apa itu berkat, lalu bagaimana perbuatan Allah, bagaimana sikap Allah terhadap dosa, dan bagaimana pertolongan penyelamatan Allah. Jadi di sini sekarang saya mungkin ada review sedikit dan saya akan habiskan secara garis besar bagaimana isi PL itu, isi Perjanjian Lama itu. Nah, Saudara, Perjanjian Lama ini penting karena ini yang mendasari bagaimana nanti kita memahami Perjanjian Baru. Nah, ini keseluruhan masa atau waktu atau zaman di Perjanjian Lama. Dari penulisan kitab-kitab Musa menulis tahun sekitar 1500 tahun sebelum Masehi, sampai dengan penulisan kitab yang terakhir, sini ya, ini Musa di sini di Gunung Sinai, dan di sini Maleakhi, itu kita bisa melihat bahwa ada rentang waktu 1000 tahun dalam penulisan Perjanjian Lama, 1000 tahun lebih ya, dari 1496 sampai 458 ini, terus Maleakhi setelahnya pasti itu ya. Jadi 1100 tahun. Nah, kemudian ada masa ketika Tuhan diam di sini. Ya, setelah Maleakhi Tuhan diam, baru kemudian ada Perjanjian Baru. Tuhan berfirman kembali. Maksudnya Tuhan diam itu tidak ada pewahyuan untuk kitab suci. Bukan Tuhan itu berhenti bicara, enggak. Tuhan tetap bisa berfirman. Seperti misalnya sekarang, setelah Perjanjian Baru ditutup ya, di kitab Wahyu Perjanjian Baru ditutup. Itu kan Tuhan berhenti berfirman juga. Sudah tidak ada lagi kitab suci sekarang. Tapi apakah memang Tuhan dalam tanda kutip benar-benar berhenti berfirman? Kan Tuhan masih bisa berfirman kepada kita secara pribadi. Tapi maksudnya sebagai kitab suci, sebagai penuntun untuk seluruh umat, itu Tuhan sudah berhenti mewahyukan firman-Nya. Ya, paham ya di sini ya. Jadi setelah kitab Wahyu Tuhan berhenti berfirman sampai sekarang. Kalau di masa antara Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru itu 400 tahun Tuhan berhenti berfirman, tidak ada pewahyuan. Nah, tetapi setelah Perjanjian Baru ditutup di kitab Wahyu, itu sampai 2000 tahun lebih tidak ada lagi. Jadi jangan misalnya kalau ada pengajaran-pengajaran, oh ini ada pewahyuan yang baru, karena Tuhan terus berfirman. Iya, Tuhan berfirman secara pribadi berpribadi, tetapi tidak ada pengajaran yang baru lagi. Semuanya sudah ada di dalam Alkitab. Nah, Alkitab itu bukan buku sejarah dunia, tetapi sejarah keselamatan. Kalau kita lihat peta ini, dari kejatuhan, itu tidak semua bangsa-bangsa dimasukkan ke dalam Alkitab. Mungkin bangsa-bangsa yang bersinggungan dengan orang Israel itu masuk ke dalam Alkitab. Karena ada kisah yang bersinggungan di situ. Tetapi bangsa-bangsa yang lainnya yang jauh, apakah Tuhan tidak mempedulikan bangsa-bangsa lain? Pasti di situ sudah ada, saat itu sudah ada orang Indian, sudah ada orang Cina. Budaya Cina kan tua sekali. Tetapi kenapa itu semua nggak ditulis, nggak dimasukkan ke dalam Alkitab? Karena Alkitab bukan buku sejarah dunia, tetapi sejarah keselamatan. Bagaimana cara Tuhan menyelamatkan umat manusia. Nah, bukan berarti Tuhan tidak peduli dengan umat manusia lainnya, hanya peduli dengan orang Israel. Oh, Tuhan sudah memilih orang Israel, jadi Tuhan hanya peduli sama orang Israel, karena Tuhan memilih orang Israel. Pilihan itu adalah jalan untuk keselamatan, bukan pilihan keselamatan pribadi per pribadi. Orang Israel dipilih Tuhan menjadi suatu bangsa yang akan melahirkan juru selamat. Tetapi orang Israel pribadi per pribadi Tuhan tidak tentukan untuk masuk surga. Bukan seperti itu. Sama seperti sekarang, kita sebagai orang Kristen, gereja Tuhan. Gereja Tuhan adalah komunitas yang Tuhan pilih. Melalui gereja ini, Tuhan menyatakan jalan untuk keselamatan. Bukan pribadi per pribadinya, tetapi komunitasnya. Sama seperti bangsa Israel. Bangsa Israel dipilih sebagai suatu bangsa terpilih. Ya, bangsa yang terpilih. Tetapi apakah semua pribadi dari bangsa yang terpilih itu dipastikan masuk surga? Tidak. Tanggung jawab masing-masing. Bahkan ada yang Tuhan hukum terang-terangan seperti misalnya Akan. Yang dihukum seperti itu mengerikan sekali di depan seluruh umat. Nah, Tuhan memperhatikan bangsa-bangsa lain juga. Contohnya Tuhan mengingat Niniwe, ada peristiwa Nabi Yunus. Nah, di sini ketika Tuhan menciptakan, kita kembali lagi ke awal ya, Tuhan menciptakan manusia, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati semua ciptaannya itu. Nah, maksud memberkati itu apa? Sudah saya ajarkan bahwa berkat adalah potensi untuk setiap ciptaan memenuhi kehendak Allah.
Berkat itu bukan apa yang kita inginkan lalu Tuhan berikan. Tetapi berkat itu adalah segala sesuatu yang Tuhan berikan supaya kita mencapai keinginan Tuhan, bukan supaya Tuhan memenuhi keinginan kita. Kalau misalnya kita pengen mobil lalu kita dapat mobil, terus kita mengucap syukur, itu berkat, itu ecek-ecek, itu hal yang remeh, itu hal yang sepele. Tetapi kalau kita mendapat masalah, lalu kita menjadi lebih sabar, itu berkat yang lebih besar. Ketika ada orang memfitnah kita, ada orang mencoba membuli kita, ada orang menjahati kita bisa tetap menjaga hati untuk mengampuni, untuk mengasihi, itu berkat yang sangat besar. Jadi berkat barakah adalah the power to live. Allah memberkati artinya Allah memberi daya hidup yang ditujukan untuk hidup kekal. Bukan hidup yang fana, hidup yang sementara di dunia, misalnya sakit, sembuh, itu berkat Tuhan. Ya nanti juga sakit lagi, mati juga kan. Ketika manusia jatuh dalam dosa berkembang begitu buruk. Coba misalnya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Orang tuanya jatuh dalam dosa, dosanya adalah melanggar perintah Tuhan. Dengan makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, kita tahu itu adalah figuratif ya. Itu adalah kiasan. Makan buah itu kiasan. Sebetulnya sesat berpikir. Pikiran-pikiran yang salah. Dari Adam dan Hawa yang jatuh ke dalam dosa karena pikiran-pikiran yang salah, karena sesat berpikir, berkembanglah anaknya si Kain membunuh. Jadi dosa itu berkembang. Nah, berkembangnya begitu buruk sampai Tuhan itu harus memusnahkan manusia. Harus meriset ulang dunia ini. Saya pakai istilah meriset. Karena manusia tidak mau bertobat. Manusia tidak bisa diperbaiki karena manusia tidak mau bertobat. Seandainya manusia mau bertobat, Nuh sambil membangun bahtera itu, Nuh mengajak saudaranya, tantenya, kakaknya, adiknya, mengajak untuk bertobat. Kan waktu itu kan masih bersaudara semua kan manusia. Bahkan mungkin kawin juga sama adiknya, sama sepupunya. Nuh berusaha supaya orang pada zaman itu bertobat. Di satu kitab dikatakan Nuh sebagai pemberita kebenaran. Artinya dia sambil membangun bahtera, dia memberitakan kebenaran, mengajak orang mau bertobat. Tetapi karena mereka tidak mau bertobat, mereka tidak bisa diperbaiki. Jadi Tuhan menghukum manusia yang tidak bisa diperbaiki lagi. Saya sudah jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kenapa sih orang Israel itu membunuh satu suku seperti genosida begitu? Ya karena tidak bisa diperbaiki lagi, sama seperti zamannya Nuh. Tuhan menghukum pakai air bah karena manusia tidak bisa diperbaiki lagi. Kenapa tidak bisa diperbaiki lagi? Kan Tuhan kan berdaulat. Betul. Tetapi dalam kedaulatannya dia menentukan hukum. Dia menentukan aturan. Dia menentukan batasan. Dan di antara hukumnya itu adalah Tuhan memberikan kehendak bebas kepada manusia. Jadi pemusnahan ini adalah juga dalam rangka jalan keselamatan umat manusia. Seandainya manusia pada saat itu tidak dimusnahkan, manusia semuanya jadi jahat. Bahkan keturunan Nuh pun jadi jahat. Tidak ada lagi jalan untuk keselamatan. Jalan keselamatan itu sudah dijanjikan sejak di Kejadian 3. Keturunannya Hawa akan meremukan kepala ular, dan si ular ini engkau akan meremukan tumitnya. Itu janji tentang keselamatan. Nah, janji itu diulang lagi di Nuh, kemudian di Sem, kemudian di Abraham, kemudian Yakub. Nah, kita sudah mengerti kenapa keturunan Abraham harus dibuang selama 400 tahun, karena kalau enggak mereka pun bercampur dan tidak menjadi bangsa yang terpilih, tidak menjadi bangsa pilihan, tidak menjadi suatu bangsa yang khusus, umat Allah yang kudus, yang terpisah. Maka mereka harus dipisahkan, di Mesir diperbudak selama lebih dari 400 tahun, demi tujuan jalan keselamatan. Mereka harus menjadi bangsa yang kudus. Kudus artinya terpisah, dipisahkan. Tetapi rupanya Mesir mewarnai kehidupan mereka. Sehingga harus turun aturan Taurat. Nah, karena dosa menyebabkan moral manusia yang begitu dalam, kerusakan moral yang begitu dalam, ya, maka Allah harus menurunkan standarnya. Jadi Taurat itu sebetulnya standarnya sangat rendah. Manusia waktu itu poligami. Manusia waktu itu punya istri banyak. Kenapa? Belum ngerti.
Manusia waktu itu melakukan perbudakan. Merendahkan harkat sesama manusia. Boleh digebukin, bahkan boleh dihukum, boleh dibunuh. Jadi manusia kayak barang, jadi budak. Nah, banyak hal yang tidak sesuai dengan standarnya Tuhan. Tapi Tuhan masih toleransi. Ya. Jadi standar Taurat itu adalah standar moral yang ideal, standar moral yang ideal bagi dunia yang primitif pada saat itu. Taurat adalah standar kesalehan bagi dunia yang primitif. Kenapa saya katakan primitif? Ya karena kalau dibandingkan kita sekarang, zaman kita sudah tidak primitif. Sudah beradab, perbudakan sudah dihapuskan misalnya. Karena itu, kalau saudara belum bisa memenuhi Taurat, itu saudara hidup lebih daripada manusia primitif. Kita ini sudah beradab. Tapi kalau orang Kristen belum bisa memenuhi standar Taurat, jiwanya Taurat, maka orang Kristen itu, yang ngakunya Kristen itu, sama dengan manusia-manusia primitif yang tidak berhukum, yang tidak mengenal hukum. Kalau di zaman kuno itu, zaman dunia primitif zaman dulu, seorang budak itu boleh diapain aja, bahkan dibunuh pun boleh. Tetapi dalam Taurat memang boleh ada perbudakan, tetapi tidak boleh membunuh nyawa. Manusia itu berharga, karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi Taurat standar moralnya lebih tinggi loh daripada hukum pada saat itu. Tapi Taurat pun sebetulnya dianggap masih peraturan yang tingkat rendah dibanding dengan idealisme Tuhan. Nah, ketika Taurat diberikan, dijanjikanlah berkat-berkat jasmani karena orang Israel baru keluar dari perbudakan. Dan hal berkat-berkat jasmani itu yang tepat buat mereka. Buat orang yang baru bebas budak. Nah, kita bukan orang-orang yang baru bebas dari perbudakan. Orang-orang perjanjian baru harusnya sudah mengerti. Bukan lagi harus dijanjikan berkat-berkat jasmani untuk supaya bisa taat kepada Tuhan. Tetapi kenapa Taurat pada waktu itu standarnya itu masih berkat-berkat jasmani? Karena mereka baru lepas dari perbudakan selama ratusan tahun. Dari generasi ke generasi mereka ngertinya ya, dulu bapak saya jadi budak, engkong saya jadi budak, kakek saya jadi budak, turun-temurun jadi budak. Mereka kayak hopeless, nggak punya harapan. Sampai Musa datang untuk membebaskan. Nah, kita masuk ke masa hakim-hakim. Ketika masa Musa dan Yosua, hukum Taurat ditegakkan demikian rupa. Karena pemimpin yang takut akan Tuhan. Namun setelah Yosua wafat, bangsa Israel gagal menerapkan hukum Tuhan. Kalau kita lihat di hakim-hakim, maka hakim-hakim itu menjadi masa kegelapan buat orang Israel. Masa hakim-hakim, masa raja-raja pun hanya sebentar. Hanya pada masa Daud saja. Ketika Yosua wafat, bangsa Israel gagal untuk menerapkan hukum Tuhan. Bukan karena hukum itu terlalu sulit untuk dilakukan. Bukan. Tetapi karena mereka tergoda untuk hidup menurut bangsa-bangsa lain. Dikatakan berkali-kali mereka bangsa yang tegar tengkuk. Bebal. Nggak bisa dibilangin. Nggak bisa dididik. Bandel. Ya. Dan imam-imam pun gagal untuk mendidik bangsa itu. Untuk menegakkan hukum Tuhan. Imam-imam pun tidak berperan. Gagal. Jadi masa hakim-hakim ini bisa dikatakan sebagian besar atau secara keseluruhan adalah masa kegelapan. Kita lihat misalnya di Hakim-Hakim 17 ayat yang ke-6 sampai 13. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Tidak ada raja dan setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Bukan menurut hukum. Mereka tidak hidup menurut Taurat yang Musa berikan kepada mereka. Yang Musa wariskan kepada mereka. Mereka hidup suka-suka sendiri. Sakarepe dewe. Itu zaman hakim-hakim. Terus-menerus seperti itu. Bahkan kalaupun ada hakim, hanya sedikit ya, Deborah, Samuel itu yang menunjukkan perilaku yang benar. Hakim seperti Simpson. Hakim seperti Gideon. Tidak mencontohkan hidup yang benar.
Lanjut coba. Maka ada seorang muda dari Bethlehem Yehuda, dari kaum Yehuda. Ia seorang Lewi dan tinggal di sana sebagai pendatang. Lalu orang itu keluar dari kota Bethlehem Yehuda untuk menetap sebagai pendatang di mana saja ia mendapat tempat. Dan dalam perjalanannya itu, sampailah ia ke pegunungan Efraim dari rumah Mika. Bertanyalah Mika kepadanya, "Engkau dari mana?" Jawabnya kepadanya, "Aku orang Lewi dari Bethlehem Yehuda, dan aku pergi untuk menetap sebagai pendatang di mana saja aku mendapat tempat." Lalu kata Mika kepadanya, "Tinggallah padaku dan jadilah bapak dan imam bagiku. Maka setiap tahun aku akan memberikan kepadamu 10 uang perak, sepasang pakaian serta makananmu." Orang Lewi itu setuju untuk tinggal padanya. Maka orang muda itu menjadi seperti salah seorang anaknya sendiri. Mika mentahbiskan orang Lewi itu, orang muda itu menjadi imamnya dan diam di rumah Mika. Lalu kata Mika, "Sekarang tahulah aku bahwa Tuhan akan berbuat baik kepadaku karena ada seorang Lewi menjadi imamku." Jadi gini, ini adalah seorang Lewi. Katakanlah zaman sekarang pendeta. Barusan lulus sekolah Alkitab, pengangguran. Gitu ya. Cari kerjaan. Dan kebetulan Mika ini punya tempat, ibadah, dan lagi nyari pegawai. Seharusnya seorang imam itu mengajar. Seharusnya seorang imam itu mengajar umat Israel. Tetapi ini dikatakan bahwa Mika yang ngatur, Mika yang gaji, dan orang ini ya bosnya Mika. Memang di situ dikatakan, tinggallah padaku, jadilah bapak dan imam bagiku. Maka setiap tahun aku akan memberikan. Orang ini digaji. Seolah-olah dia jadi pemimpinnya Mika. Tetapi semuanya itu adalah Mika yang ngatur dia. Bahkan orang muda itu jadi seperti anak buat Mika. Nah, banyak sekarang ya gereja-gereja yang seperti ini. Orang kaya yang mengatur semua. Saya tidak bermaksud menjolimi orang-orang kaya. Tetapi kalau engkau diberi kesempatan, dipercayakan Tuhan, jangan ngatur gereja. Pakailah kekayaanmu itu untuk memberkati tanpa menuntut, tanpa mengatur. Dan kalau kita seorang hamba Tuhan, janganlah kita mau diatur oleh uang. Kita melayani Tuhan, bukan melayani uang. Kalau kita melayani Tuhan, biar Tuhan yang mencukupkan segala keperluan. Yuk, pasal 18 ayat 1 dan 2. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Dan pada zaman itu suku Dan sedang mencari milik pusaka untuk menetap, sebab sampai hari itu mereka belum juga mendapat bagian milik pusaka di tengah-tengah suku-suku Israel. Sebab itu Bani Dan menyuruh dari kaumnya 5 orang dari seluruh jumlah mereka. Semuanya orang-orang yang gagah perkasa, yang berasal dari Zora dan Esitaol, untuk mengintai negeri itu dan menyelidikinya. Serta berkata kepada mereka, "Pergilah menyelidiki negeri itu." Ketika orang-orang itu sampai ke pegunungan Efraim di rumah Mika, bermalamlah mereka di sana. Nah, ini ada satu suku yang belum punya tempat tinggal, belum punya tanah, belum punya daerah, wilayah. Terus lagi nyari-nyari untuk berperang, mengalahkan orang-orang Kanaan yang ada di situ. Terus mereka sampai ke rumah Mika. Dan apa yang terjadi? Ayat 13 sampai 26, saya singkat aja ya supaya cepat. Ayat 13 sampai 26, orang Dan ini melihat si imam yang ada di rumahnya Mika. Lalu kemudian dia melihat, "Tahukah kamu," katanya, ayat yang ke-14, "di dalam rumah ini, dalam rumah Mika itu yang di bagian daerah tempat ibadahnya itu ada efod, terafim, patung pahatan dan patung tuangan." Coba lihat. Ternyata imam ini pakai patung-patung pahatan dan patung tuangannya Mika. Bukannya ngajar, tapi dia yang diatur sama Mika. Terafim itu kan kayak dewa untuk satu keluarga, pelindung satu keluarga. Contohnya misalnya waktu Rahel mencuri terafimnya Laban. Waktu dibawa kabur sama Yakub, Rahel membawa itu. Karena itu adalah dewa pelindung keluarganya. Ya ingin dilindungi. Nah,
Mika ini juga punya terafim dan punya patung-patung gitu ya. Jadi ada penyembahan berhala walaupun dia adalah seorang imam dan seorang Lewi. Nanti kemudian setelah itu orang-orang Dan ini yang sedang lagi mau mencari wilayah dan mengalahkan orang Kanaan, kemudian dia membujuk si Lewi ini, ngapain kamu di sini? Tempat ibadah yang kecil, mendingan ikut kita aja. Di hijack gitu ya. Dibujuk sama mereka supaya kalau kamu di sini cuma jadi imam satu keluarga, oh kamu ngapain di sini, gembalain di sini gereja kecil. Sama kita aja, kita gereja gede gitu. Dan dia mau loh. Dia mau ngikutin orang-orang Dan. Terus Mika kan ngejar. Di situ dikatakan Mika ngejar loh. Kamu mau kemana? Terus orang Dan itu bilang, udah kamu pulang sana. Kamu mau mati. Dia bilang sama Mika gitu. Kamu pulang sana. Kamu mau mati ngadepin kita. Kita ini satu suku yang besar. Ya udah akhirnya Mika pulang. Imamnya dicuri. Imamnya dibawa sama orang Dan itu. Dan imam ini juga bukan dicuri, disekap, bukan diculik, bukan, tapi dia dengan sukarela. Wah, gajinya lebih gede nih, naik gaji gua. Dapat promosi katanya gitu. Nah, tahu nggak siapa imam ini? Ayat 30 dan 31 coba. Tolong bacakan. Bani Dan menegakkan bagi mereka sendiri patung pahatan itu. Lalu Yonatan bin Gersom bin Musa bersama-sama dengan anak-anaknya menjadi imam bagi suku Dan, sampai penduduk negeri itu diangkut sebagai orang buangan. Demikianlah mereka menempatkan bagi mereka sendiri patung pahatan yang telah dibuat Mika itu, dan patung itu ada di sana selama rumah Allah ada di Silo. Nah, siapa imam itu? Anaknya. Cucunya Musa. Yonatan bin Gersom bin Musa. Jadi cucunya Musa. Dia pasti ketemu sama Musa. Gersom itu kan anak dari istri pertamanya Musa. Bukan anak di masa tuanya Musa. Musa memang nggak punya anak juga dari istri yang berikutnya. Dia kenal loh sama kakek. Dia hidup sama kakeknya. Tapi apa yang dilakukan? Ternyata cucunya Musa sendiri tidak bisa mengikuti ajarannya Musa. Menyembah patung tuangan, menyembah patung pahatan. Bukannya mendidik, mengajarkan yang benar. Nah inilah masa kegelapan. Setelah masa Musa dan Yosua yang begitu hebat, begitu luar biasa, terjadilah masa kegelapan. Di mana orang berbuat apa yang benar, suka-suka sendiri, Taurat sudah ditinggalkan. Nah, karena itu tidak heran kalau keturunannya Gideon yang namanya Abimelek ini menghasut orang Israel untuk membunuh 70 anak Gideon. Itu yang terjadi pada masa Hakim. Ya bisa dikatakan orang Israel nggak tahu terima kasih sama Gideon. Gideon sudah mengalahkan musuh-musuh orang Israel, membuat mereka aman. Tapi 70 anaknya Gideon, karena Gideon gundiknya banyak banget, jadi anaknya juga banyak. Anaknya Gideon yang 70 orang ini dibunuhin semua. Ya, itulah kelakuan pada masa hakim-hakim. Dan jangan heran juga kalau di kitab Hakim-Hakim ada kisah tentang Yefta. Di mana Yefta asal ngomong, asal nazar. Karena Yefta ketakutan dan dia bersumpah kalau dia menang, apapun yang keluar pertama kali dari rumahnya itu akan dia persembahkan. Maksudnya persembahkan ya, persembahan seperti orang Israel pada saat itu. Dan ya, saya berpendapat bahwa Yefta membakar anak perempuannya. Itulah yang dilakukan bangsa-bangsa di sekitar orang Israel. Persembahan manusia itu biasa. Jadi bukan, anaknya Yefta itu selibat. Tidak ada budaya itu. Tidak ada budaya selibat untuk pada saat itu. Ya, orang Israel itu disuruh menikah, disuruh beranak pinak. Kalau tidak punya anak itu kan suatu, tidak menikah, tidak punya anak atau bahkan janda itu kan sesuatu yang hina pada saat itu. Jadi bukan hal yang mulia kalau anaknya Yefta itu dipersembahkan untuk hidup selibat, tapi dibakar. Nah, jadi masa hakim-hakim adalah masa kegelapan, di mana orang tidak menegakkan hukum Tuhan. Tetapi di masa yang gelap itu, di masa yang suram itu, ada kisah tentang Rut. Siapa itu Rut? Dikatakan bahwa dia lebih berharga dari 7 anak laki-laki. Dan dia layak menjadi nenek moyang Mesias. Meskipun dia asalnya orang kafir. Apa yang bisa kita ambil di sini? Bisa kita pelajari. Rut itu orang yang betul-betul punya integritas. Dan Tuhan
melihat Rut yang seperti itu. Tuhan tidak pandang bulu, Tuhan tidak melihat masa lalu Rut, Tuhan tidak melihat asal-usul Rut, bagaimana kehidupan Rut dahulu sebagai penyembah berhala, tapi Tuhan melihat hati yang sungguh-sungguh dan integritas yang tinggi yang Rut miliki. Pengabdian, kesetiaan dia kepada Naomi. Tuhan melihat ketulusan dan integritas hati Rut. Dan nama Rut layak dicatat sebagai nenek moyang Mesias. Tuhan tidak malu mengakui Rut, walaupun dia orang kafir. Jadi di masa kegelapan itu, masih ada orang-orang yang Tuhan sisakan yang memiliki integritas. Nah, kemudian zamannya Samuel, orang Israel meminta raja. Jadi pada saat zaman hakim-hakim, sejak zaman Musa, lalu Yosua, lalu hakim-hakim, sebetulnya orang Israel rajanya itu Tuhan, teokrasi, sistem pemerintahannya itu teokrasi. Walaupun hakim-hakim pada zaman hakim-hakim, orang Israel mulai meninggalkan Tuhan. Karena itu pada zaman Samuel mereka meminta raja supaya mereka seperti bangsa-bangsa lain. Makanya Tuhan berkata kepada Samuel, jangan sedih. Bukan kamu yang ditolak, tapi mereka menolak. Nah, masa raja-raja pun enggak lebih baik dari masa hakim-hakim. Kejayaannya hanya pada zaman Daud. Justru pada zaman Salomo, ketika Salomo berhasil mendirikan bait Allah, bukannya semakin membaik karena orang Israel sudah punya tempat untuk beribadah, sudah bisa melakukan hukum dengan sepenuhnya. Karena rajanya adalah raja yang turunan Daud ya, orang yang takut akan Tuhan. Justru Salomo mewariskan kehancuran spiritual. Salomo mengakomodasi penyembahan berhala. Menyediakan boleh penyembahan berhala, boleh. Dipersilakan, bahkan ikut-ikutan menyembah berhala. Ini membuktikan bahwa hikmat, kecerdasan, kepintaran, kekayaan, kejayaan, kemuliaan Salomo tidak menyelamatkan dirinya dan bangsanya. Mengerikan justru. Kaya luar biasa, emasnya banyak, bahkan perak tuh dianggap sama harganya dengan batu. Perak itu udah nggak ada harganya. Emasnya tuh setahun berapa banyak yang datang. Hikmatnya luar biasa, ratu dari jauh datang dan terkagum-kagum. Betapa cerdasnya, betapa jayanya. Bagaimana tahtanya digambarkan begitu, wah seninya begitu luar biasa. Tapi apa? Kekayaannya tidak menyelamatkan dirinya. Justru membinasakan. Sinkritisme, penyembahan berhala, itu masuk ke bangsa Israel. Karena itu Tuhan menghukum bangsa Israel membelah jadi dua, utara dan selatan. Disitulah mulai ada kerajaan terbagi Israel dan Yehuda, atau Samaria dan Yehuda, atau Israel Utara dan Israel Selatan. Jadi kalau misalnya nanti di perjanjian baru ada orang Samaria, kita ngerti bahwa itu adalah bagian dari 10 suku yang berpisah. Israel asalnya 12 suku, Tuhan sisakan buat keturunan Daud karena Tuhan memandang Daud, Tuhan mengingat Daud, maka kerajaan Daud tetap ada, tapi cuma 2 suku. Yehuda dan Benyamin. Benyamin itu suku yang hampir musnah, kecil sekali. Makanya cuma disebut kerajaan Yehuda. Dan ini nanti jadi sebutannya Yahudi, orang Yahudi. Jewish, itu asal katanya Yehuda. Agama Yahudi, suku Yahudi, itu asal katanya dari Yehuda. Ya, karena Benyamin tidak diperhitungkan. Jadi di sini Israel mulai terbelah dan kemudian sejak itu mereka semakin merosot. Nah, kalau Israel Utara itu sejak perpisahan itu, sejak berpisah dari kerajaan anaknya Salomo itu udah langsung bikin penyembahan sendiri. Karena rajanya Yerobeam takut kalau rakyatnya pergi ke Yerusalem, pergi ke selatan, terus nanti bergabung sama anaknya Salomo, Rehabeam. Nah, jadi dibuatlah penyembahan-penyembahan berhala. Oleh karena itu, kerajaan Israel bagian utara itu dihukum lebih cepat daripada yang selatan. Karena yang selatan ini ya masih menyembah Tuhan, tapi juga nggak sungguh-sungguh. Tapi masih takut akan Tuhan, tapi nggak sungguh-sungguh. Nah, kalau yang utara ini udah betul-betul jahat. Raja-rajanya jahat. Raja-raja selatan pun ada yang sangat jahat. Ya, tapi hanya beberapa. Sampai sini kita melihat bahwa Tuhan itu menuliskan sejarah keselamatan. Memilih bangsa Israel itu untuk mengukir sejarah keselamatan. Ketika orang Israel dibuang, ketika ada pembuangan,
barulah mereka mengingat akan Tuhan. Baru ketika mereka dibuang, mereka kapok. Baru ketika mereka dibuang, mereka betul-betul mau berusaha melakukan Taurat. Tapi melakukan itu pun melakukan secara bunyinya, secara harafiah. Nah, disitulah datang Yohanes Pembaptis mengingatkan. Jangan hanya melakukan Taurat secara harafiah, tapi lakukanlah jiwanya. Jiwanya yang harus lakukan. Yohanes Pembaptis datang dan dengan beraninya menunjuk orang-orang Farisi, kamu keturunan ular berudak. Kamu prajurit-prajurit, kamu cukupkan dirimu dengan gajimu, jangan korupsi. Itu yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, mengingatkan orang Israel untuk melakukan Taurat sesuai dengan jiwanya. Nah, kita lihat ya, bahwa kesalehan pada masa itu diukur dari Taurat. Kita buka Amos 1. Perkataan yang dinyatakan kepada Amos, seorang peternak domba dari Tekoa tentang Israel pada zaman Uzia. Jadi pada zaman Uzia, Raja Yehuda ini adalah masa Yehuda lumayan kuat, lumayan jaya. Di sini teguran Tuhan datang. Teguran Tuhan itu datang bukan cuma untuk Israel dan Yehuda, tetapi untuk bangsa-bangsa lain juga. Ini yang saya maksud tadi, bahwa Tuhan memperhatikan bangsa-bangsa lain juga. Dan bagaimana ukuran bangsa-bangsa lain di hadapan Tuhan? Coba kita lihat ya. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Damsyik, bahkan 4. Aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah mengirik Gilead dengan eratan pengirik dari besi. Damsyik melakukan kejahatan terhadap sesama manusia. Mengirik Gilead, melindas. Mereka memusnahkan orang-orang Gilead dengan kejam. Karena kekejaman itulah Tuhan marah kepada orang-orang Damsyik. Maka Tuhan katakan bahwa Tuhan akan mendatangkan hukuman. Nah, bangsa yang kedua. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Gaza, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah mengangkut ke dalam pembuangan suatu bangsa seluruhnya untuk diserahkan kepada Edom. Kalau di dalam perjanjian lama orang Yahudi punya gematria, ada arti-artinya ya. 3 itu menyatakan angka untuk Tuhan. Angka ilahi. Jadi kalau udah bilang 3 perbuatan jahat, itu sudah sangat jahat gitu. Tapi ini bukan cuma 3. Ini dikatakan 4, lebih daripada 3. Jadi sudah lebih dari batas. Maka Tuhan menghukum. Dan Tuhan menghukum berdasarkan perbuatan mereka. Karena mereka telah mengangkut dalam pembuangan suatu bangsa seluruhnya untuk diserahkan kepada Edom. Jadi Tuhan marah kepada bangsa-bangsa lain karena perbuatan mereka terhadap sesama manusia. Nah, bangsa yang ketiga. Karena 3 perbuatan jahat Tirus, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah menyerahkan tertawan suatu bangsa seluruhnya kepada Edom dan tidak mengingat perjanjian persaudaraan. Jadi bangsa-bangsa ini ada 6 bangsa-bangsa lain, kemudian yang ke-7 adalah bangsa Yehuda, yang ke-8 adalah bangsa Israel. Bangsa-bangsa lain ini Tuhan marah karena perbuatan jahat mereka kepada sesama manusia. Oleh karena ia mengejar saudaranya dengan pedang dan mengekang belas kasihannya, artinya tidak tanpa belas kasihan. Memendamkan amarahnya untuk selamanya dan menyimpan gemasnya terus. Kemudian bangsa yang ke-7, beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, perhatikan ini, oleh karena mereka menolak hukum Tuhan. Bangsa yang tadi, yang 6 bangsa itu tidak dikatakan Tuhan marah karena mereka menolak hukum Yahweh. Enggak. Tapi karena mereka melakukan kejahatan terhadap sesama manusia, Tuhan marah. Tetapi kan kepada orang Yehuda tuntutannya lain. Tuntutannya karena mereka mengabaikan Taurat. Dan tidak berpegang kepada ketetapan-ketetapannya, tetapi mengikuti dewa-dewa yang diikuti oleh nenek moyangnya. Melakukan penyembahan berhala. Tuhan marah kepada Yehuda. Nah, jadi ada 8 bangsa, ada 7 bangsa yang tidak mengenal Tuhan, dan ada 1 bangsa yaitu Yehuda yang mengenal Tuhan. Israel dianggap bukan bangsa yang mengenal Tuhan lagi, sejak zaman Yerobeam. Jadi 7 bangsa, 7 itu adalah angka sempurna ya. Karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku.
Oleh karena mereka menjual orang benar karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara. Ayah pergi menjamah seorang perempuan budak sehingga melanggar kekudusan. Inilah yang dilakukan, perbuatan-perbuatan jahat inilah yang dilakukan. Dan Tuhan marah. Tuhan juga marah kepada orang-orang Niniwe, sehingga Tuhan menyuruh Yunus untuk mengingatkan mereka. Kenapa? Karena kejahatan mereka terhadap sesama manusia. Dan yang Tuhan inginkan dari bangsa-bangsa itu, ialah cobalah perlakukan sesama manusia itu seperti engkau ingin diperlakukan. Begitu kan Tuhan Yesus ajarkan. Cobalah mengasihi sesama manusia, perlakukanlah sesama manusia dengan manusiawi. Ketika tidak diperlakukan dengan manusiawi, Tuhan marah. Itu standar dunia primitif. Itu standar yang Tuhan inginkan. Mengasihi sesama manusia, memperlakukan sesama manusia dengan baik. Nah, kalau orang Kristen belum bisa, sekarang kita sudah mengenal perjanjian baru. Kita sudah ditebus. Yang tadi kita baca adalah bangsa-bangsa yang belum mengenal penebusan Tuhan Yesus. Sekarang kita sudah ditebus. Tuhan sudah mencontohkan hidupnya. Kalau kita tidak bisa memperlakukan sesama manusia dengan sepatutnya, dengan selayaknya, kita akan menerima kemarahan Tuhan yang sama. Mungkin tidak sekarang, tidak secara langsung. Kalau kita belum bisa memperlakukan sesama manusia dengan baik, kita lebih primitif daripada bangsa-bangsa ini. Saya katakan lebih primitif. Kenapa? Kalau saya pakai kata barbar itu lebih kasar. Tahu orang barbar? Orang yang tidak beradab, orang barbar itu. Tuhan memberikan Taurat supaya orang menjadi beradab. Tuhan memberikan aturan supaya orang mengerti kemauannya Tuhan, walaupun itu belum ideal. Tapi dari sini kita mengerti bahwa Tuhan memperhatikan bangsa-bangsa lain juga, dan apa yang Tuhan inginkan pada level itu, pada zaman itu. Nah, kita sudah maju zamannya. Kebudayaan kita sudah maju, peradaban kita sudah maju, pengenalan kita akan Tuhan sudah jauh, sudah maju. Jangan merasa sudah Kristen kalau kita masih memperlakukan pembantu kita dengan tidak manusiawi. Kalau salah sedikit dimaki-maki. Jangan kita merasa sudah jadi Kristen kalau kita masih melecehkan orang lain. Masih melihat orang yang level ekonominya, level sosialnya di bawah kita dengan rendah. Oh, enggak selevel. Aku manusia, mereka monyet emangnya. Mereka juga diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jangan sampai karena kelakuan kita yang ngaku Kristen, apalagi kalau pakai kalung salib, lalu mereka yang tidak mengenal Tuhan menghujat Tuhan Yesus. Oh gitu ya kelakuan orang Kristen. Oh dasar orang Kristen. Kayak gitu. Akhirnya mereka benci. Dan mereka tidak bisa diselamatkan. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan. Tentu jangan sampai menjadi batu sandungan itu supaya mereka selamat. Supaya mereka tidak membenci kekristenan. Supaya mereka bisa diselamatkan. Tetapi dari sisi kita sendiri juga supaya selamat. Dengan kita mengasihi orang lain, dengan kita memperlakukan dengan baik, kita memenuhi tuntutan hukum itu. Itulah yang Tuhan inginkan. Hukum Taurat itu sudah disarikan, jiwanya itu jadi dua. Kalau dirangkum, kasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan perbuatan, dan kasihi sesama manusia. Apa yang orang lain ingin perbuat bagimu, perbuatlah demikian, firman Tuhan katakan. Ya, saya mungkin akan tutup perjanjian lama ini, nanti pertemuan yang berikutnya saya akan kasih topik-topik yang baru di perjanjian baru. Karena perjanjian lama ini sebetulnya tidak terlalu penting. Maka kalau saya pernah katakan, nilai-nilai misalnya di dalam kitab Amsal itu sama aja nilai-nilainya dengan kata-kata hikmat, kata-kata kebijaksanaan di banyak budaya. Kenapa? Ya standarnya masih rendah. Standar manusia perjanjian lama itu masih rendah. Makanya saya pakai kata primitif. Masih sederhana. Primitif itu kan sederhana. Jadi apa yang dikatakan dalam kitab Amsal itu pun banyak yang diambil dari budaya-budaya sekitar orang Israel itu. Misalnya perkataan Agur bin Yake itu kan bukan orang Israel. Misalnya hikmatnya Ayub, kesalehannya Ayub itu kan bukan orang Israel. Tetapi ya Tuhan menghargai hikmat-hikmat mereka, menghargai bagaimana kesalehan mereka. Nah, orang Kristen harus lebih dari itu. Orang Kristen harus lebih baik dari itu. Jangan sampai Taurat aja nggak lewat gitu ya, nggak pas gitu. Nah, secara garis besar perjanjian lama saya anggap sudah selesai. Saya kira bisa mengerti ya tentang siapa itu orang Samaria dan bagaimana tuntutan Taurat dan seterusnya. Oke, kita akan tutup dulu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pimpinanmu 15 kali pertemuan.
Kami sudah menyelesaikan perjanjian lama. Tuhan tolong supaya ini bukan cuma kami mengisi pikiran kami, mengisi otak kami, tetapi kami bisa melakukan apa yang berkenan kepadamu, apa yang menyukakan hati Engkau, Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sudah ada masuk pertanyaan dari Susi. Kak Ane, 7 bangsa yang dijelaskan tadi, apakah bangsa yang ada sekarang atau hanya ilustrasi? Bukan ilustrasi, bukan simbol, tetapi memang bangsa-bangsa itu ada di zaman itu. Nah, bangsa-bangsa kuno itu sekarang sudah tidak ada, kecuali orang Israel. Jadi itu hebatnya Tuhan, bagaimana Tuhan memelihara orang Israel. Bahkan bangsa Mesir yang dulu memelihara Musa ya, raja yang memelihara Musa, itu sudah nggak ada. Zaman dulu itu Mesirnya masih Mesir kayak orang Afrika, kerajaan Mesir zaman dulu itu kayak orang Afrika hitam-hitam. Zamannya Musa itu. Sekarang kan Mesir, orang-orang Mesir udah orang-orang Arab kan, orang-orang keturunan dari Arab, bahasanya pun bahasa Arab, dan banyak memang keturunan orang Arab. Jadi bangsa Mesir kuno itu udah nggak ada, sudah musnah, banyak bangsa-bangsa yang sudah musnah. Mesir zamannya Musa itu Mesir keturunan orang Afrika, orang Ham. Tapi kemudian zamannya Cleopatra misalnya, itu dari orang Yunani. Nah kemudian sekarang jadi orang-orang Arab. Jadi kalau ada satu daerah mungkin dulu yang penduduk tempat itu adalah bangsa yang lain gitu, bukan bangsa yang sekarang menduduki tempat itu. Tapi hebatnya orang Israel bisa terpelihara ribuan tahun. Bahkan bahasanya pun tetap nggak berubah. Coba misalnya kita, dulu Pulau Jawa bahasanya Sanskerta, terus berubah Jawa kuno, terus sekarang jadi bahasa Indonesia. Jawa modern dan bahasa Indonesia. Kan berubah bahasanya. Tapi orang Israel tetap, itu hebatnya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Kak, berarti suku Lewi sudah mengikuti 9 suku lainnya ya, Samaria, dari Krishna Joyce. Jadi suku Lewi ini nggak dapat tanah. Kalau 12 suku yang lain, jadi Yusuf punya anak itu 2, dan masing-masing anak Manasye dan Efraim ini menjadi suku sendiri. Anak Yakub kan 12 yang laki. Salah satunya adalah Lewi. Lewi ini tidak mendapatkan warisan tanah, tapi supaya pembagiannya tetap 12, itu diganti sama anak Yusuf yang kedua, Efraim. Jadi Manasye jadi suku sendiri, Efraim jadi suku sendiri. Jadi tidak ada suku Yusuf. Ya, tapi suku Manasye dan suku Efraim itu dihitung jadi 2 suku. Nah, orang Lewi ini diharapkan menyebar ke seluruh daerah supaya mereka mendidik Taurat, supaya mereka mengajarkan tentang bagaimana takut akan Tuhan. Kayak jadi guru agama atau imam gitu. Jadi ada yang tersebar di mana-mana, di setiap suku itu mereka punya, ada orang Lewi pasti di setiap suku itu. Pasti ada tempat untuk orang Lewi di setiap suku, di antara ke-12 suku itu. Jadi bukan cuma ikut orang Samaria aja, enggak. Orang Yahudi pun yang di Bait Allah itu, yang melayani kan harus orang Lewi. Di zaman Daud itu ada penyanyi-penyanyi. Jadi kalau zamannya Musa, misalnya Gersom, Kehat, dan Merari itu jadi pemanggul-pemanggul, misalnya buat manggul barang-barang yang kudus, satu untuk bagian ini, bagian ini. Di zamannya Daud kan udah nggak pindah-pindah lagi itu kayak kemah. Kerjaannya orang Lewi apa? Sama Daud dikasih kerjaan, jadi penyanyi-penyanyi. Makanya kalau di kitab Mazmur itu ada Heman orang Izrahi misalnya, atau Setan gitu ya, orang Izrahi atau siapa ya. Bani Kehat misalnya. Itu orang-orang keturunan orang-orang Lewi yang sudah dialihkan tugasnya. Dulu zamannya Musa, tugasnya membereskan kemah suci, karena kemah suci harus dipindah-pindah, digotong ke sana ke sini selama 40 tahun di padang gurun. Kemudian zamannya Daud mereka jadi penyanyi-penyanyi, pemain musik. Jadi tersebar di semua tempat orang Lewi ini. Ya, lanjut pertanyaannya. Kak mau nanya dari Ganes tentang persembahan Yefta. Ya, seperti kita tahu persembahan Yefta itu adalah nazarnya ya, dan anak gadisnya yang jadi korban ya. Apakah Tuhan berkenan atas persembahan Yefta dengan cara membakar anaknya? Pasti enggak. Tapi Yefta enggak mengerti, maka dia melakukan hal itu. Maka saya katakan tadi zaman hakim-hakim ini zaman kegelapan. Hakim-hakimnya pun enggak benar. Ya pasti enggak, Tuhan enggak berkenan dengan pengorbanan yang keji seperti itu. Tuhan menganggap kekejian, kejijikan itu buat Tuhan.
Saya akan tambahkan kan. Kita buka Hakim-Hakim 17 ayat 6. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Yuk kita loncat Hakim-Hakim 21 ayat 25. Jadi kita highlight ya. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Ya, Hakim-Hakim 21 ayat 25 sama kok. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi zaman itu ya, karena tadi katakan itu zaman ke-8, itu ya seperti itulah. Karena orang-orang itu dikatakan tadi berbuat benar menurut apa yang pandangannya sendiri. Jadi yang dianggap benar. Ya, kita sudah ngerti keras ya, udah betul-betul ngerti bahwa Tuhan tidak diperbolehkan pengorbanan anak laki-laki, anak perempuan, atau pengorbanan manusia. Ya, sama sekali. Apalagi budaya-budaya orang-orang Kanaan adalah orang-orang yang mempersembahkan anak-anak mereka kepada dewa Molok. Nah, disitulah Tuhan menentang sekali. Jadi ada banyak ayat sekali yang menentang pengorbanan manusia. Ya, jadi kalau dikatakan oleh Kak Ana tadi, ya mereka mau-maunya sendiri karena ya itu Tuhan tidak mungkin berkenan. Ya, itu saja sih, hanya menambahi supaya kalian mengerti apa yang terjadi pada zaman Hakim. Ya, makasih Kak. Itu. Lanjut ya. Dari Johan Toping, kenapa Tuhan tidak pernah berfirman kepada Musa atau bangsa Israel untuk dengan tegas-tegas atau secara tertulis melarang poligami dan atau perbudakan? Karena mereka nggak bisa ngerti. Saya katakan karena kejatuhan manusia dalam dosa yang begitu dalam, budaya dunia itu sudah demikian hancur. Kebiasaan orang pada saat itu lumrah. Itu hal yang wajar untuk poligami. Bukan hanya Musa. Nenek moyangnya Musa, bapak orang beriman yang namanya Abraham, itu poligami. Istrinya lebih dari 2. Sarah, Hagar, Keturah. Itu Abraham, bapak orang beriman. Dikatakan dia bapak orang beriman. Maka kalau kita melihat orang-orang saleh perjanjian lama, jangan melihat seluruhnya. Oh, Abraham boleh kok poligami. Itu dia orang beriman. Kita juga kan orang beriman, anaknya Abraham, kita juga poligami. Kalau perempuan bukan poligami ya, tapi poliandri. Kalau laki-laki poligini dan poliandri. Ya jangan gitu juga. Makanya kalau kita melihat orang-orang saleh perjanjian lama, frame-nya adalah harus Kristus. Nah, sifat-sifat apa dari Kristus yang ada pada Abraham? Oh, ketaatannya. Kita ambil ketaatannya, bukan poligaminya. Poligaminya diambil, ketaatannya dibuang. Bukan, itu kebalik. Ya. Nah, kenapa Tuhan tidak pernah berfirman? Ya karena budaya itu dianggap baik pada saat itu. Jadi Tuhan itu ngajar tuh pelan-pelan. Kayak misalnya gini, kita punya bisnis, misalnya punya usaha yang besar, kita punya pabrik misalnya. Nah, kita pengen anak kita ini suatu saat menjalankan pabrik kita. Terus kita misalnya dari anak ini umur 3 tahun, kita udah ajarin, ini loh, caranya bikin mebel, caranya potong kayu, caranya jalanin mesin potong kayu ini begini. Kan nggak bisa ngajarin anak seperti itu langsung. Nggak bisa kan? Diajarinnya kan pelan-pelan dulu. Ayo kamu belajar berhitung dulu, ngajarinnya baru ABC, baru 3 tahun, baru bisa misalnya dia ngitung 1 sampai 10 dalam bahasa Inggris aja udah kita tepukin tangan, oh pinter. Nggak langsung kita ngajarin, oh gini caranya motong kayu, nanti kamu dapat warisannya mama, dapat warisannya papa, kamu dapat pabrik mebel ini, sekarang kamu belajar. Caranya menjalankan mesin potong kayu, kan nggak mungkin. Nah, maka ngajarinnya tuh pelan-pelan, dikasih dulu Taurat. Taurat itu levelnya rendah sekali, maka saya katakan, Taurat itu level rendah dari standar idealismenya Tuhan. Nah, orang perjanjian baru mulai tambah ngerti. Dan kita sekarang sudah bukan lagi gereja, mula-mula gereja baby yang baru lahir. Kita sudah gereja yang sudah mau kiamat dunia ini. Harusnya kita lebih dewasa lagi. Jadi perbudakan itu dianggap wajar pada zaman itu. Poligami itu dianggap wajar pada zaman itu. Nah, maka Tuhan itu mengatur dalam perbudakan. Oh, ada hak-haknya budak. Kalau di bangsa-bangsa sekitar mereka, bangsa-bangsa pada saat itu, budak itu demikian rendahnya. Tapi di dalam Taurat, budak itu diatur lebih beradab.
Jadi nggak mungkin langsung dihilangkan, tapi diatur dulu. Oh, mereka hari Sabat harus libur. Kalau di bangsa-bangsa lain waktu orang Israel jadi budak di Mesir, nggak ada liburnya, kerja aja terus. Tapi kalau di orang Israel jadi budak orang Israel harus libur, ikut libur. Jadi lebih manusiawi. Nah, terus udah gitu tahun ke-7 harus bebas. Sangat-sangat manusiawi dibanding peradaban pada saat itu. Tapi kalau dibanding kita sekarang, ya jauh. Makanya tadi saya katakan, ini adalah levelnya level mungkin masih balita ngajarnya. Nah, nanti diajarin level SD. Lah kalau kita, ini sudah levelnya mestinya, kalau saya kasih ilustrasi, ini mestinya kita udah level anak kuliah. Tapi kalau kita belum bisa melakukan soal-soal tugas anak TK, ya itu kan kebangetan gitu. Ya. Oke, lanjut aja. Pertanyaan dari Rizky, tanya Kak, saat orang Israel melakukan Taurat secara literal, apakah Allah tetap menerimanya? Kemudian, saat mereka melakukannya walaupun tidak dengan hati tulus, apakah Allah tetap menerimanya? Setiap orang itu akan dihakimi menurut ukuran yang berbeda-beda. Di firman Tuhan dikatakan yang diberi banyak dituntut banyak. Kalau mereka hanya bisa mengerti sampai situ, tentu Tuhan akan menerimanya. Tapi kalau mereka lebih dari itu, mengertinya misalnya mereka sebagai pengajar, maka waktu itu Yohanes marah sekali. Kamu keturunan ular berudak. Kenapa? Karena mereka levelnya level pengajar. Yohanes marah. Orang Farisi sama orang Saduki ini pemimpin-pemimpin agama. Pasti mereka betul-betul melakukan Taurat dengan ketat. Melakukan. Ya, belum tentu hatinya mereka seperti itu. Tapi melakukan, belum tentu sesuai dengan jiwanya. Nah, berkatalah Yohanes kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak. Siapa yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Dan jangan mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham Bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api." Jadi Yohanes memanggil orang-orang Farisi yang sudah taat sama Taurat sesuai dengan bunyinya, itu untuk betul-betul menjiwai Taurat, bukan sekedar bunyinya saja. Ya, lanjut pertanyaannya. Melanjutkan yang tadi, apakah bangsa Israel yang sekarang adalah bangsa Israel yang diceritakan di Alkitab? Iya, bangsa sekarang sisanya bangsa Yahudi. Karena tinggal 2 suku. Ketika 10 suku ini dibuang ke daerah, mungkin daerah sekarang itu daerah Armenia sekarang ya, ke sana, kerajaan Israel Utara atau Samaria, ibu kotanya di daerah Samaria, itu sebagian orang itu dibuang. Jadi zaman dulu kalau orang menaklukkan suatu negara, menaklukkan suatu wilayah, maka orang-orang kuat di daerah itu, orang-orang pinter perang, orang-orang pinter pertukangan, pinter apa aja, pinter suatu ilmu, itu mereka bawa, mereka buang, supaya tidak timbul nasionalisme. Kan orang-orang yang pikirannya pinter kan bisa memotivasi orang lain untuk melawan penjajah kan. Jadi orang-orang pinter ini, orang-orang yang dianggap kuat ini, diangkut ke dalam pembuangan. Sisanya adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang lemah, disisakan di situ. Nah, kemudian dari bangsa-bangsa lain, kalau mereka menaklukkan wilayah yang lain gitu, wilayah yang lain merasa taklukan, dicampur, yang dibuang dari wilayah lain dibuang ke sini, yang dari sini dibuang ke sana, ditukar, supaya tidak terjadi nasionalisme dan menimbulkan perlawanan terhadap negara penjajah. Nah, itu yang terjadi. 10 suku yang di utara, orang Samaria atau kerajaan Samaria, itu dibuang ke daerah Armenia. Itu ditaklukkan oleh Raja Asyur. 10 suku ini nggak pernah kembali pulang. Dan memang Tuhan tidak menjanjikan untuk mereka pulang. Tetapi suku yang selatan atau suku Yehuda dan Benyamin itu dibuang ke Babel. Dan Tuhan berjanji pembuangan itu hanya 70 tahun aja. Nah ini ya. Jadi yang utara atau 10 suku yang utara atau kerajaan Samaria itu tahun 721 itu ditaklukkan oleh Salmaneser kelima, kerajaan Assyrian atau Asyur. Nah ini nggak pernah balik. Jadi
Samaria yang di Perjanjian Baru, kalau kita lihat di Perjanjian Baru ada orang-orang Samaria, itu adalah percampuran dari suku-suku lain dan sisa orang-orang yang lemah yang tadi ditinggalkan, sisa orang-orang Israel yang 10 suku, cuma separuh, dan separuhnya lagi adalah dari bangsa-bangsa lain, dan itu bercampur di situ. Jadi itu disebut orang Samaria. Maka orang Yahudi menganggap rendah orang Samaria. Karena bukan galur murni. Udah bukan lagi galur murni. Nah, tetapi yang dua suku, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin, itu disebut kerajaan Yehuda. Dan kemudian disebut orang Yahudi, bangsa Yahudi. Itu dibuang tahun 586 ke Babilonia. 70 tahun kemudian mereka kembali. Zamannya Esra dan Nehemia itu. Mereka kembali memperbaiki bait suci. Ya, 70 tahun ini kemudian mereka kembali, itu pun tidak semuanya kembali. Maka ada istilah di Perjanjian Baru itu Yahudi diaspora. Yang pada waktu rasul-rasul mendapatkan pencurahan Roh Kudus, itu kan banyak orang-orang Yahudi dari berbagai bangsa datang ke situ dan udah tidak bisa berbahasa Yahudi karena sudah seumur hidup tinggal di daerah lain. Itu ada yang datang dari daerah Eropa, daerah Afrika, itu datang semua ke situ, termasuk dari daerah Persia, daerah Arab juga datang semua ke situ. Itu adalah Yahudi diaspora. Jadi waktu mereka diizinkan pulang ini, setelah 70 tahun mereka diizinkan pulang, ada banyak yang nggak pulang. Ada yang tetap tinggal di Babilonia, ada yang pergi ke daerah lain karena melihat situasi politik, takut mereka ketakutan, mereka pergi ke daerah lain. Ada yang ke Alexandria atau Mesir. Tapi mereka tetap memegang agama Yahudi itu. Kemudian zamannya Perjanjian Baru kan, itu ada lagi peristiwa yang membuat orang Yahudi buyar lagi dari sana. Zamannya Titus menghancurkan bait Allah yang dibangun oleh Herodes tahun 70 Masehi. Itu adalah pemenuhan nubuat di Matius 24. Nah, di situ mereka pergi lagi dan baru berkumpul lagi setelah Perang Dunia Kedua tahun 1948. Jadi 2000 tahun mereka pergi dari situ. Dipahami nggak kira-kira penjelasan saya? Lanjut aja deh. Dari Daniel Kurniawan. Kak, untuk dapat memahami kitab Perjanjian Lama, bolehkah kita memakai versi kitab Yasar, kitab orang jujur, Apokripa ya, tulisan-tulisan dari Rabi Israel kuno? Terima kasih. Orang-orang Rabi Israel kuno, kalau Rabi Israel yang sekarang membenci Tuhan Yesus ya, tapi orang-orang Rabi Israel kuno sebelum zaman Tuhan Yesus, itu kan pemahamannya belum lengkap. Kalau pakai rabi-rabi, tulisan rabi-rabi setelah zaman Tuhan Yesus, mereka membenci Tuhan Yesus dan menyalahkan ajaran Kristen. Jadi kalau referensi itu melengkapi, ya boleh saja. Tetapi kalau itu dipakai sebagai acuan, ya mereka aja belum ngerti kok. Kalau kita lihat Perjanjian Lama aja, bahkan para penulis Perjanjian Lama pun belum paham apa yang akan terjadi, bagaimana rencana Tuhan. Baru semuanya itu disarikan, dimantapkan lagi oleh para penulis Perjanjian Baru. Menjadi suatu gambaran yang besar yang jelas. Nabi-nabi Perjanjian Lama aja belum punya gambaran yang jelas. Nah, apalagi ini dari luar Alkitab. Sekarang lagi misalnya beberapa tahun terakhir itu ngetren. Ayo baca kitab Henok, kan kitab Henok aja dikutip di Perjanjian Baru. Ya, tetapi tidak dianggap kitab suci. Artinya isinya itu tidak dianggap benar ajarannya. Itu yang dikutip oleh penulis Perjanjian Baru loh. Dikutipnya cuma sedikit, nggak semua satu kitab dikutip semua. Apa yang tidak dimasukkan ke dalam kanon, artinya itu tidak ada kesepakatan bahwa itu ajarannya benar. Nah, jadi kalau rabi-rabi Israel kuno yang saya pahami di sini adalah sebelum zamannya Tuhan Yesus. Ya, kalau itu tidak termasuk kanon, maka tidak dianggap bahwa itu ajarannya itu semuanya yang ditulis di situ benar. Kalau benar, semuanya yang ditulis di situ benar, pasti masuk ke dalam kanon. Jadi hati-hati untuk membaca tulisan-tulisan yang di luar Alkitab. Sebagai tambahan ya nggak apa-apa, tapi hati-hati kalau ini kemudian dijadikan doktrin. Ya, dijadikan ajaran. Nambahin sedikit saja. Tadi pertanyaannya kan apakah orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang sama, orang-orang Israel adalah orang-orang yang sama. Nah, manipulasinya juga terjadi. Banyak tiba-tiba klaim dikatakan, oh suku ini, suku Ambon adalah serius nih.
Suku Ambon adalah salah satu dari suku yang hilang. Maaf, saya katakan gini, suku yang hilang dari Israel. Terus kemudian waktu itu Papua dan lain-lain sebagainya, ada pengakuan sampai tes DNA. Beberapa saat yang lalu bahkan teman saya yang hamba Tuhan nasional pun ikut terbohongi. Karena orang-orang yang dari Israel ini datang serius ke Papua untuk cek DNA gitu loh. Padahal ujung-ujungnya adalah duit ya. Sampai ada bukunya. Ini yang terjadi, penyesatan-penyesatan yang terjadi. Kalau kita kembali ke Alkitab, sebenarnya ya kenapa disebut Yahudi? Kenapa disebut Jewish gitu loh orang-orang Yahudi? Jadi kita mesti kembali lagi ke firman supaya tidak dibodohi. Begitupun juga dengan semangatnya, misalnya kitab Orang Jujur, kitab Henok, dengan ada beberapa kitab-kitab yang saya sebut sebagai apokripa. Nah, ada beberapa orang malah lebih luas lagi, sampai dikatakan ada Injil kelima. Ya, Injil itu kita tahu 4 kan, ya. Mereka katakan, kenapa enggak Injil Thomas? Ada titik yang berbahaya sekali pada saat zaman di mana ketika kekristenan jadi agama negara, jadi agama kekaisaran, muncullah Gnostik dan lain sebagainya, dan itu sangat-sangat mengerikan. Dan rata-rata akhirnya yang dipakai oleh film Da Vinci Code, penulisnya Holy Grail, buntut-buntutnya jelek sekali, dikatakan Yesus kawin sama Maria Magdalena. Setelah itu sama seperti yang sudah nonton film Da Vinci Code, ya raja-raja termasuk Einstein adalah keturunan dari Yesus dan Maria Magdalena. Ada Holy Grail, ada cawan kudus. Nah, cawan kudus itu rahimnya Maria Magdalena. Lebih gila lagi. Makanya saya sarankan untuk Niners, setiap orang yang ada di sini, ayo baca Alkitab. Usahakan Kejadian sampai Wahyu selesai. Orang yang baca Wahyu tanpa membaca Kejadian sampai kitab Yudas pasti akan silap. Pasti akan bingung. Tetapi kalau kita belajar dari Kejadian sampai Yudas, baca kitab Wahyu, itu tercerahkan, ngerti. Ya, baiklah kalau begitu, terima kasih untuk semuanya. Kita akan berdoa ya, sama-sama ya. Terima kasih malam ini, terima kasih untuk rangkaian dari 15 pelajaran mengenai Perjanjian Lama sudah selesai, dan kami siap lagi untuk diisi yang baru. Tercerahkan, mata rohani kami terbukakan mengenai betapa dalam, betapa lebar, betapa luas kekayaan hikmat dari Tuhan. Berapapun kami belajar, kami akan merasa kurang. Terima kasih. Hamba percaya bahwa ada penyertaan dari Roh Kudus yang akan menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Kak Anda tadi. Sehingga kami bukan hanya mendapat pengetahuan, tapi kami mendapat tuntunan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami labuhkan hati kami memindahkan hati kami ke surga selagi kami ada hidup di dunia. Setiap hari apa yang kami kerjakan buat Tuhan, itu ibadah kami. Ruang ibadah kami adalah keluarga, pekerjaan, dan lingkungan di mana kami tinggal. Kami bersyukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati.